Salam Roboter Indonesia, selamat siang. Siang ini langsung kita bikinkan VT pertanyaan kawan kita. Nanti saya sematkan VT-nya di sini, di atas sini. Pertanyaan kawan kita ini gini. Dia merasa burung yang dia latih prospek, padanya bagus, bulunya sutra, pokoknya prospek lah untuk merpati kolok. Tapi permasalahannya burung ini sering landing. Padahal sudah big lang satu, sudah start. Nah, ini kemungkinan besarnya ada di sudah startnya ini nih. Mungkin bukan kawan kita ini aja yang punya masalah, di luar sana pasti ada. Dan semoga bermanfaat jawaban kita siang ini. Selamat siang, salam Roboter. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk udah subscribe, like, komen, mampir, bantu jawab, komen segala macam. Terima kasih banyak. Langsung saja tanpa basa-basi sesuai opening awal, yang dimana kawan kita ini bertanya, menurut dia sudah memiliki merpati bahan prospek dari segi kegagahan, postur tubuh, bulunya neutral, mungkin segala macamnya lah menurut dia ya. Karena pandangan kita masing-masing sih beda-beda, nggak bisa kita samain. Tapi masalahnya dia ini merpati yang dia latih ini sering landing, bahkan landing nggak bisa mencapai ketinggian. Padahal bulu merpati sudah lar satu dan dia bilang ini burung sudah start. Di sini saya jawab yang pertama, Mbak. Kesalahan dulu, kita cross check kesalahannya dulu, Pak. Di sini bukan saya sok pintar, tapi sesuai pengalaman saya, bukan saya nggak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dulu sering saya melakukan kesalahan seperti itu. Yang gini, kesalahan abang yang pertama. Kita sama-sama belajar ya. Khusus merpati bahan yang kita latih, apalagi itu di lar 1. Udah sampai start ya, kemungkinan abang ini ngelatihnya dari lar 3 atau lar 4, lar 3, lar 2 sampai lar 1, atau lar 3, lar 2, lar 1 sampai akhirnya lar 1 itu dia sudah start. Bukan masalah, mungkin kalau saya pribadi menurut saya terlalu muda, tapi kalau untuk yang lain terserah dia pendapatnya, beda-beda orang. Jadi perbaiki sistem latihnya, Bang, untuk ngelatih piyik bahan kolongan ya. Walaupun prospek secara genetik ataupun fenotip, kalau cara latihnya salah, itu nggak akan jadi apa-apa, cuman buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang duit. Burung muda jangan buru-buru diajarin untuk ngafalin track. Jangan kuping ini suka panas sama kawan-kawan yang main di lapak. Oh, burung gue udah jaraknya udah sampai sini loh. Kok burung lu deket-deket aja? Burung gue udah sampai 500 meter. Kok burung lu cuma 100 meter? Kan? Nah, nanti otomatis kita sebagai owner kadang panas, nggak menyampingkan pikiran. Katanya, oh iya juga ya. Padahal salah, Bang. Nggak semua burung itu ngelatihnya gampang. Nggak semua merpati bahan itu ngelatihnya semudah membalikkan telapak tangan. 90%-nya itu susah. Bahkan bisa dibilang 95% ngelatih bahan itu susah. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita ngelatih bahan dari lar 3, lar 2, lar 1 sampai lar 1 misal ya, terus dia sudah sampai start dengan masalah abang ini, dia bilang sering landing nggak bisa mencapai ketinggian pada sudah start. Itu kesalahannya bukan masalah di tenaganya, Bang. Kalau menurut abang tenaganya udah oke nih, bukan masalah di tenaganya sebetulnya. Masalahnya saat latihan di awal, burung itu terlalu dipaksa menghafal track. Misalnya memang udah prospek banget ini buat merpati kolong tinggian ya. Gini, yang harus dibenahin yang pertama, belajar ngelatih fokus pada si merpati jantan bahan player yang paling utama. Setelah dia fokus ke betinanya, benar-benar fokus, nggak mau celingak-celinguk lagi ngeliat betina lain, dan saat di lock pendek pun walaupun kondisi ramai, bisa kiri kanan ada 6 orang 7 orang, dia tetap fokus sama betina yang kita pegang. Itu benar, walaupun jaraknya udah tambah dikit-dikit. Setelah fokus ke betina, perhatikan sistem latihnya itu bertahap khusus tenaga. Bukan dikarenakan tambah jauh terbangnya, jaraknya berarti tenaganya nanti lama-lama nambah bagus. Enggak.
Kita ngelatih bahan nggak gitu konsepnya. Setelah fokus ke betina, fokus ke tenaga, lob tipis-tipis dulu. Lob tipis-tipis yang sabar. Diperhatikan dulu kemajuannya. Sekiranya dari terbangan itu udah kelihatan burung itu bertenaga atau enggak. Saat penyelesaian akhir ke betina, dia udah kelihatan nih berapa kali terbangan dia bisa ngeluarin tenaga yang maksimal, dan setelah berapa kali terbangan dia mulai loyo, tenaganya udah mulai nggak keluar, cc-nya udah mulai berkurang. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sekiranya kalau abang ini terlalu memaksakan untuk menghafal track, oh dikiranya oh jarak 100 meter udah pulang nih burung lurus, tambah lagi deh 150 atau 200 meter, oh besoknya udah pulang nih 200 meter, besoknya tambah lagi 300 meter, lurus lagi tambah lagi. Enggak gitu. Jadi ujung-ujungnya merpati bahan tersebut yang kita latih fokusnya hanya untuk menghafal track, bukan mencapai tenaga yang maksimal, untuk mencapai ketinggian yang maksimal secara konsisten. Itu banyak kejadian. Jadi jangan disalin nanti, beli burung mahal-mahal dari kandang terkenal, tapi kok katanya ngegerobok, sering landing, nggak bakalan mau stabil. Jangan nyalahin hasil breeding dari kandang peternak, misalnya peternak yang memang udah ternama, bukan. Kembalikan dulu, bener nggak sih sistem latihan kita? Kalau memang sudah kejadian hal yang kayak gini, gimana Bang? Soalnya ini sudah piik 1, nanti udah rampas piik, wah bahaya nih katanya. Sebetulnya enggak juga Bang. Masih bisa dulu Bang. Itu kita kembalikan lagi ke titik nolnya. Dengan cara apa? Yang pertama harus pindah lapak. Abang kita ini harus pindah lapak yang berbeda daripada lapak yang sudah start si merpati yang dia latih itu. Pindah ke lapak meskipun agak jauh. Kalau memang sayang sama merpatinya, masih penasaran sama merpati yang dilatihnya, pengen lihat kerja maksimal, pindah ke lapak yang baru. Terus apa lagi setelah pindah ke lapak yang baru? Setel, terserah A, B, atau C. Untuk perawatan disesuaikan aja, seperti biasa perawatan abang, seperti biasa segala macamnya lah. Nah untuk sistem lob Bang, sesuai yang apa saya bilang, fokuskan ke betinanya dulu. Nggak perlu buru-buru, walaupun pindah lapak, walaupun dibilang itu udah piik 1, bentar lagi mau rampas, nggak perlu buru-buru, santai. Fokus ke betina. Yang kedua, fokus cari tenaga. Cari tenaga itu gimana Bang? Seandainya yang sesuai saya bilang tadi, 5 kali terbang, lob jarak 100 meter masih nembak, 6 kali terbang dia sudah mulai kekurangan tenaga, jangan ditambah jarak, di situ-situ aja 100 meter terus. Kalau orang bilang kelamaan, bodoh amat, itu urusan kita, bukan urusan dia. Burung-burung kita yang kita latih, bukan burung dia yang kita latih. Yang kita latih, selama kita nggak ngerugiin dia, nggak usah didengarin. Karena apa? Karena kalau merpati kita yang rusak, yang kita latih, kita dianggap gagal, kita diketawain sama dia yang memaksa kita awal. Memang gitu, situasi lapangan gitu. Banyak di lapangan sono, banyak nggak akan suka kalau kita berhasil melatih piik, banyak nggak akan suka kalau kita punya burung bagus yang kita latih dari piik, apalagi kita yang perekonomiannya menengah ke bawah. Beda dengan kondisi orang-orang berduit, ya. Itu yang harus diperhatikan. Setelah sekiranya ada kemajuan, wah jarak 100 meter 10 kali lepasan jarak 100 meter dia sudah nembak terus konsisten, besoknya lagi baru ditambah jarak, jangan jauh-jauh, paling 150 meter udah terlalu jauh untuk tambah tracknya, karena kita fokus cari tenaga. Dan kalau memang ragu untuk dia telat nanti tinggi stabil, oke, kasih gandengan nggak apa-apa. Gandengan yang sekiranya memang tinggi stabil, bisa ngangkat dia tinggi stabil, itu nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri juga karena merasa buru-buru gelar 1 setelah rampas nanti udah gagal, enggak. Justru saya pribadi kadang melatih itu Bang setelah rampas piik, karena otaknya lebih nalar daripada melatih piik di lar 3, lar 4 sampai lar 2 udah setar. Waduh, kadang itu cobaannya luar biasa, sering suka-suka hidup dia kalau ngelatih kayak gitu. Nah biasanya kalau udah rampas piik atau misalnya lar 1 udah masuk di lapangan, lob tipis-tipis aja untuk fokus ke betina, setelah rampas baru dilatih untuk kita jadikan player. Nah itu biasanya nggak terlalu susah, jadi cepet nalar, cepet gandeng, mentalnya cepet jadi. Itu umumnya saya latih.
Tapi banyak juga sih yang gagal. Bukannya nggak pernah gagal, tetap ada kegagalan pasti. Yang penting kita belajar dari kesalahan. Ya sekarang ini masalah yang abang kita ini punya yang kita angkat di dalam VT kali ini. Di ending VT kita kali ini, ingat bang, pindah lapak, fokuskan latih ke betina, nggak usah terlalu cepat-cepat menghafalkan track, nggak usah dengerin omongan orang, itu yang paling utama. Nanti abang bakal bisa nikmatin merpati tersebut tinggi, stabil, sesuai tanggung jawab. Tapi jangan kaget kalau memang agak lama ngelatihnya, kalau memang sekiranya merpati tersebut genetiknya over cc dari induk jantan dan betina, itu wajar. Karena merpati yang over cc biasanya untuk mencapai ketinggian yang maksimal dan stabil itu, konsisten, itu bakalan agak lama. Bukan nggak bisa, agak lama. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat video kita siang ini.